kadang-kadang orang bilang, oh papanya, kakaknya, omnya, tantenya diabetes. Nah ini pasti diabetes nih kamu nih, gitu kan? Ya, jadi memang diabetes ini kalau kita bilang itu seperti ini perumpamaannya ya. Jadi eh, faktor keturunan itu adalah pelurunya, ada sebuah pistol, ada terisi peluru, tetapi yang menekan pelakunya adalah gaya hidup kita. Jadi Iya. seseorang bisa saja memang sudah ada faktor keturunan, tapi kalau dia mempunyai gaya hidup yang baik, selalu mengikuti advice atau nasihat-nasihat yang baik, bisa saja tidak tidak menjadi manifest. Memang benar yang dokter bilang bahwa diabetes ini sangat erat hubungannya dengan faktor genetik. Jadi penelitian kan gini dok, kalau seseorang mempunyai orang tua yang mempunyai riwayat diabetes, kemungkinan untuk mengalami diabetes lebih besar. Jadi kalau ada saya baca artikel, kalau di ADA itu kalau laki-laki ayahnya diabetes, peluang untuk anaknya itu sekitar 40%. Kalau ibunya, banyak juga ya. ya. Kalau si ibu yang diabetes, peluang anaknya 30%. Kalau bapak mamanya diabetes, 70-an%. Jadi itu merupakan statistik ya, dok ya. Tapi ya itu membantu kita untuk lebih aware bahwa ketika kita mempunyai faktor risiko, baik kita untuk lebih waspada. Dok ya, tanda-tanda awal stroke yang sering kita abaikan nih ya, mungkin tiba-tiba udah stroke aja gitu ya, tapi sebetulnya udah ada sebelumnya nih, atau yang kita bisa waspadai nih Dokter David. Jadi sebenarnya itu gejala stroke itu banyak sekali ya. Jadi yang mungkin di orang awam situ sudah ketahui, katanya ada kelemahan pada sisi tubuh. Bahwa sebenarnya kelemahan pada sisi tubuh itu hanya sebagian kecil saja gejala daripada stroke gitu. Memang mostly kebanyakan kelemahan sisi tubuh. Tapi bisa aja gejala yang muncul itu hanya kesemutan pada satu sisi tubuh, kemudian penurunan kesadaran mendadak, sakit kepala hebat, bahkan pandangan gelap atau pandangan kabur pada mata yang bersifat mendadak itu bisa menjadi gejala stroke. Ini saya punya pengalaman kurang lebih 2 minggu yang lalu, pasien saya sendiri, saya ngalamin, beliau ini datang ke saya dengan keluhan pandangan matanya gelap mendadak. Nah, memang karena tidak ada kelemahan, akhirnya pasien saya datang ke dokter mata dulu. Nah, ketika dicek mata itu ternyata bagus semua. Untung dengan tepat dokter mata langsung mengarahkan ke kami sebagai dokter saraf. Ternyata ketika kita lakukan CT scan ada sumbatan di pembuluh darah belakang, di occipital kita bilang luas. Gitu. Jadi gejalanya nggak ada kelemahan gitu, kesemutan pun nggak ada, dia hanya gangguan lapang pandang saja. Nah, jadi gejala-gejala yang perlu dipahami ya, pokoknya namanya stroke itu selalu bersifat akut, mendadak ya, bisa disertai kelemahan sisi tubuh, bicara pelok, mulut mencong, kemudian kesadaran yang menurun, sakit kepala hebat, pandangan gelap atau kabur mendadak. Kalau ragu, jangan menunda, lebih baik kita datang ke instansi kesehatan terdekat untuk memastikan bahwa ini bukan stroke atau penyebab lainnya. Nanti masalah ini penyakit stroke atau tidak kan nanti setelah ditentukan oleh dokternya gitu, dibandingkan kita telat. Karena kan kita stroke itu bekerja-kerja dengan waktu, ada golden time-nya dok. Harus sebaiknya diganti gitu ya. Tapi kenapa nggak semua orang transplantasi ginjal ya dok, kalau misalnya itu adalah sarana yang paling bagus sebetulnya? Ya banyak hal yang menjadi hambatan transplantasi ginjal di Indonesia. Salah satunya adalah ketersediaan donor. Ya. Ketersediaan donor ini berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya regulasi yang belum memihak ketersediaannya donor. Di negara-negara yang maju itu donor itu banyak, ya, terutama donor-donor jenazah misalnya. Karena apa? Karena ada legalitasnya.
pada waktu seseorang itu ditemukan meninggal di jalan misalnya karena tabrakan atau karena kecelakaan, itu kalau ditemukan SIM-nya, di dalam SIM-nya itu ada pernyataan bahwa dia bersedia untuk mendonorkan organnya apabila meninggal. Nah, itu di kita belum ada. Yang kedua, data di kita, yaitu data pasien dengan data pendonor juga belum ada. Jadi perlu data pendonor dan data pasiennya. Yang ketiga, dasar hukum penghargaan untuk pendonor. Itu masih belum baik atau belum nyata atau belum tegas. Oleh karena itu perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksana untuk supaya orang itu tidak takut mendonorkan ginjalnya dengan menerima penghargaan. Gitu. Jadi istilah jual beli itu sebetulnya tidak tepat karena jual beli itu harusnya secara hukum ada surat pemesanan, ada dan lain-lain, ada invoice-nya, ada bukti pembayarannya, gitu. Itu namanya jual beli. Tetapi peraturan yang masih simpang siur ini tentunya perlu diperbaiki dan disosialisasikan nantinya untuk masyarakat kita, sehingga dengan demikian orang mempunyai pedoman atau patokan yang pasti posisi hukumnya manakala dia ingin mendonorkan ginjalnya. Gitu. Nah, tentunya hal-hal ini yang seringkali menjadi hambatan. Ya. Selain hambatan tentunya fasilitas atau dokternya mungkin di daerah masih kurang, ya, dokter ahli untuk transplantnya masih kurang, masih belum ada, sehingga hanya bisa dilakukan di kota-kota besar. Ya.